Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Miss Nita. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk berbagi informasi terkait dengan kurikulum prototype. Kurikulum prototype atau dikenal dengan kurikulum paradigma baru menjadi kabar terbaru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini sebenarnya revisi dari kurikulum 2013 dan diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran. Pandemi COVID telah menimbulkan kehilangan pembelajaran atau learning loss, khususnya literasi dan numerasi, dan menyebabkan kemunduran proses akademik, pengetahuan, dan keterampilan. Mulai tahun 2022, terdapat 3 opsi kurikulum yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan untuk pemulihan pembelajaran di masa pandemi, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototype. Penerapan kurikulum prototype akan diuji coba selama tahun 2022 sampai 2024. Lalu kebijakan kurikulum nasional ini dievaluasi pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Apakah kurikulum prototype wajib diterapkan di semua sekolah? Berdasarkan paparan Mas Menteri tentang kurikulum prototype, beliau menyampaikan bahwa perlu dilakukan learning recovery pada learning loss dari kondisi gawat darurat selama pandemi. Tidak akan dilakukan pemaksaan apapun dalam bentuk kurikulum. Kurikulum prototype hanya diterapkan pada sekolah yang mau dan siap untuk menerapkannya. Pemerintah menyerahkan seluruh keputusannya kepada sekolah untuk menerapkan kurikulum prototype sebagai opsi. Mengapa kurikulum prototype tidak diwajibkan? Mas Menteri Nadiem Makarim menyampaikan bahwa sudah bertahun-tahun melihat bukan hanya di Indonesia, apapun yang dipaksakan probabilitas suksesnya akan rendah. Yang dibutuhkan sekarang adalah kemauan dari guru dan kepala sekolah untuk berubah. Kesimpulannya adalah kurikulum prototype hanya diterapkan untuk sekolah yang siap menerapkan konsep merdeka belajar dan pelajar Pancasila. Jika dipelajari lebih lanjut, kurikulum prototype ini memberikan kemerdekaan kepada guru untuk dapat mendesain pembelajaran hingga menerapkan tujuan pembelajarannya. Kurikulum ini juga mendorong pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberikan ruang lebih luas untuk pengembangan karakter dan kompetensi dasar kepada siswa. Karakteristik kurikulum prototype ada 3. Pertama, pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Kedua, fokus pada materi esensial. 3, fleksibilitas. Mari Bapak Ibu, kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Pembelajaran berbasis project yaitu pembelajaran yang menggunakan project atau kegiatan sebagai media pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan soft skill atau keterampilan non-teknis dan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Pengembangan karakter menjadi fokus utama dalam kurikulum ini. Pembelajaran berbasis proyek ini penting karena memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari oleh peserta didik dari berbagai disiplin ilmu dan struktur belajar yang fleksibel. Kemendikbudristek menyediakan 7 tema utama pembelajaran berbasis proyek dan perlu dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik, yaitu bangunlah jiwa dan raganya, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Karakteristik kurikulum prototype yang kedua adalah fokus pada materi esensial. Materi esensial ini memberikan waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam, seperti diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan project, bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Tidak terlalu padat materi, hal ini dinilai penting agar guru memiliki waktu untuk mengembangkan karakter dan kompetensi para peserta didik. Karakter yang ketiga adalah fleksibilitas.
Fleksibilitas di sini maksudnya adalah guru melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau teach at the right level dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Selain itu, perencanaan kurikulum bagi sekolah pun dapat diatur dengan cara lebih fleksibel, di mana tujuan belajar ditetapkan per fase, yakni 2 hingga 3 tahun untuk memberikan fleksibel bagi guru dan sekolah. Ada beberapa perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum prototype. Yang pertama, level TK. Kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama, penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Pendekatan pembelajaran yang awalnya berbasis tema pada kurikulum 2013 berubah menjadi fokus literasi, yaitu buku yang digemari anak-anak. Sedangkan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Sedangkan pada level SD, pelajaran IPA dan IPS awalnya dipisah pada kurikulum 2013 diubah untuk digabung menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial pada kurikulum prototype. Hal ini menjadi fondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang SMP. Integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Sedangkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Selanjutnya level SMP. Pembelajaran informatika pada kurikulum 2013 yang menjadi mata pelajaran pilihan, sedangkan pada kurikulum prototype, mata pelajaran informatika sebagai mata pelajaran wajib. Karena kompetensi teknologi merupakan salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki oleh peserta didik pada masa abad 21, khususnya di masa pandemi. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Selanjutnya, level sekolah luar biasa. Capaian belajar pendidikan khusus dibuat hanya untuk memiliki hambatan intelektual. Untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Sedangkan pembelajaran berbasis proyek sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar SLB. Selanjutnya, level SMA. Pada kurikulum prototype, program peminatan dan penjurusan tidak diberlakukan. Pada kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan tingkat SMP. Di kelas 11 dan 12, peserta didik mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan inspirasinya. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil Pancasila pada level SMA ini dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran dan peserta didik menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Level yang terakhir yaitu level SMK. Dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran yaitu umum dan kejuruan. Presentasi kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%. Praktik kerja lapangan atau PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal dilaksanakan selama 6 bulan atau 1 semester. Dan peserta didik dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Penerapan pembelajaran berbasis proyek penguatan profil Pancasila dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Alokasi waktunya yaitu dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran dan peserta didik menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Sejalan dengan konsep Merdeka Belajar, kurikulum prototype 2022 mendorong pembelajaran yang sesuai dengan minat, gaya belajar dan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Demikianlah pembahasan video kedua ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.